jumpa lagi dengan saya Tanto Prihartanto di channel Bestari Web TV. Hari ini saya akan bahas tentang drone lokal, namanya Raja Wali Hub. Ya. Drone ini saya beli di MD, toko MD di Bogor, Tokopedia. Ya. Harganya di bawah 1 juta. Jadi ada dua paket, Yang pertama paket RTF. RTF ini ready to fly, jadi sudah pakai remote. Drone plus remote, dan ini remote-nya masih unyu-unyu seperti ini ya, dan belum ada antena eksternalnya, masih pakai antena dalam, dan ini saya tambahkan sendiri ya. Remote-nya masih unyu-unyu. Kemudian kita dapat satu buah baterai ya, satu unit drone, dan baling-baling cadangan ya, 4 pieces, satu pasang ya. Ini baterai tambahan saya beli di luar paket ini ya. Untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi. Drone ini saya beli tujuannya untuk belajar cara merakit drone FPV yang braset ya, yang masih braset ya. Dan salah satu caranya ya dengan membeli yang sudah jadi dan kita lihat seperti apa ya. Dan di drone ini ya, untuk bisa merakit drone FPV yang braset ya, cukup membeli FC itu mainboardnya ya, mainboard Raja Wali Hub. Harganya saat ini di kisaran 190.000, 200.000 kurang dikit lah ya. Ini 200.000 kurang dikit ya. Kemudian satu pasang motor ya, 4 pieces motor. Ini kalau nggak salah harganya di 200 ribuan kurang dikit juga ya. Kemudian baling-baling saya lupa harganya. Kemudian frame ini harganya di kisaran 35.000 ya. Kemudian kamera FPV ya. Nah, kamera FPV ini perlu Anda ketahui, dulu juga saat saya belajar drone aerial ya, dipikir kamera FPV ini sama dengan kamera drone aerial ya, sama seperti drone SCRC F11 atau drone MJX Bugs dan lain-lain ya. Ternyata beda ya. Jadi kamera FPV ini menggunakan sinyal radio, bukan pakai WiFi. Jadi kalau misalkan di toko ada tulisan IOCam atau TX01 kamera atau RunCam kamera ya, dengan sinyal 5.8 GHz, ini sinyalnya sinyal radio ya, bukan sinyal WiFi 5.8 GHz, tapi sinyal radio. Frekuensinya sama ya, tapi bentuk sinyalnya beda ya. Bentuk gelombangnya beda dan peruntukannya juga beda ya. Ya. Jadi hanya butuh FC, kemudian kamera FPV, satu pasang baling-baling ya, dan frame. Itu sudah bisa buat rakit drone ya. Harganya totalnya mungkin sekitar 400 ribuan ya. 200.000 kalau kita bulatkan 200.000, kemudian motor 200.000, 400.000 ya. 450 ribuan ya untuk bisa rakit. Atau kalau mau lebih murah ya, bisa juga beli drone yang sudah jadi ya. Misalnya drone JJRC H36 kalau nggak salah ya. Itu sudah jadi, tinggal tambahin kamera dan kasih kanopi ya. Ini juga kanopi aslinya bukan ini ya. Kanopi aslinya saat pembelian seperti ini. Cuma karena saya belum terbiasa pakai drone racing, jadi sering nabrak dan akhirnya pecah. Ya, pecah. Akhirnya saya beli kanopi baru ya, seperti ini. Harganya di kisaran 30 ribuan ya. Kanopinya 30 ribuan ya. Kemudian saya mau menjelaskan mode terbang ya, mode terbang drone ini ya, Raja Wali Hub. Jadi begitu colok baterai, ini mode yang aktif adalah mode acro. Jadi di sini ada dua mode ya, mode acro dan mode angel ya. Bedanya apa? Bedanya ada di stick kanan ya, stick kanannya beda ya. Stick kirinya sama ya, ngaruh ya, mau di mode acro mau di mode
angel sama-sama manual. Jadi dinaikin, dia drone naik ya. Kalau misalkan sudah sampai apa, jadi altitude hold-nya di mana itu kita pakai feeling ya, nyari pas di mana, titik di mana drone ini bisa berhenti ya. Ini nggak pasti ya, pakai feeling. Mau di altitude, mau di mode angel ataupun di mode acro sama ya, yang stick kanan ini, yang stick kirinya sama. Beda di stick kanan, ya, stick kanannya beda ya. Kalau di mode acro ya, begitu kita miringin ke depan, dia langsung miring dan dibalikan kembali ya, dilepas, dia tetap miring ya, dia tetap miring dan terus maju ke depan sampai kita tarik ke belakang sampai ininya rata baru berhenti ya. Berbeda dengan mode angel. Mode angel itu maksud ininya yang ngikutin ya, angel sudut dari drone ini mengikuti sudut dari stick kanan ini. Jadi stikannya miring ke sini, dia ngikut miring ke kiri. Stick kanan miring ke kanan, ikut miring ke kanan. Stick kanan dilepas lurus, dia akan rata ya. Stick kanan dorong ke depan, dia akan miring ke depan. Dilepas, dia akan datar kembali ya. Jadi kalau mode acro, kita miringkan ke kiri, dia ke kiri, dilepas tetap ke kiri. Dan kalau kita miring ke kiri kemudian tahan, dia akan terus miring ke kiri sampai ngejungkel drone-nya ya. Seperti itu bedanya di stick kanan ya. Dan saya terus terang belum bisa di mode acro ini, jadi masih pakai altitude hold. Nah, bagaimana cara pindah dari mode acro ke mode altitude hold atau sebaliknya ya? Untuk mode bukan altitude hold ya, sorry, cara berpindah dari mode acro ke mode angel atau sebaliknya. Untuk berpindah ke mode angel ya, perlu gestur kanan kanan bawah ya. Kemudian kalau di mode angel artinya harus kalibrasi giroskop ya. Kalibrasi giroskopnya bawah 3 kali ya, 1 2 3 seperti itu. Nah kalau mau berpindah lagi ke mode acro tinggal kiri kiri bawah. Di mode acro ini kita tidak perlu pakai kalibrasi giroskop. Kenapa? Karena giroskopnya tidak dipakai. Kita coba ya, kita pakai penghalang baterai ini saja ya. Kadang untuk berpindah dari mode acro ke mode normal ini butuh copot baterai ya, tapi dari mode normal ke mode acro bisa langsung ya. Nah, seperti ini aktif di mode acro ya. Jadi saat kita putar baling-baling kemudian ini didorong ke depan, dia akan nungging terus ya sampai ini tarik ke belakang seperti itu ya. Jadi ini didorong ke depan, dia akan terus seperti ini sampai ininya diratakan kembali, tarik lagi ya. Untuk berpindah ke mode angel ya, kanan kanan bawah ya, kemudian bawah 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 ya sampai ini berkedip ya. Nah, tandanya dia di mode angel ya, kalau kita baling-baling kita nyalakan ya, jangan terlalu kencang, baling-baling kita nyalakan kemudian kita dorong ke depan ya, dia akan ke depan, tapi kalau kita lepas dia akan turun lagi ya, seperti itu ya. Ini tandanya dia di mode angel ya. Jadi ngikutin kemiringan dari stick kanannya. Mau berpindah lagi ke mode acro tinggal kiri kiri bawah ya, berkedip, dia sudah aktif di mode acro kembali ya. Kita cek ya. Kita dorong sedikit ke depan dan dia tidak kembali ya, itu artinya di mode acro ya. Untuk menurunkan kembali baling-baling belakang harus ditarik ke belakang sedikit seperti itu ya. Berpindah lagi ke mode normal, ke mode angel, kanan kanan bawah berkedip, berarti sudah aktif di mode angel. Kita coba ya, kita dorong ke depan, lepas turun ya, artinya sudah aktif di mode
Angel ya. Dan untuk antena ya, antena bawaannya antena internal ini saya tambahkan sendiri. Ini hanya bisa connect di jarak belasan meter ya. 20 meter dia sudah disconnect ya. Dan untungnya ya, ini berbeda dengan drone-drone mainan yang lain yang kayak E88, kemudian Avec VR 70 ya, drone FPV Avec VR 70. Jadi saat disconnect dia aktif di perintah terakhir. Misalkan perintah terakhirnya naik seperti ini ya. Jadi begitu disconnect dia tetap naik, tetap naik. Tapi kalau ini begitu disconnect dia baling-balingnya langsung stop. Efeknya nanti drone-nya jatuh. Tapi itu jauh lebih aman dibanding drone-nya fly away ya. Jadi tidak perlu khawatir drone ini terbawa angin jauh karena begitu disconnect ya dia akan jatuh. Cuman ya kalau jatuhnya di atap rumah orang ya resiko ya harus diambil. Cuman ya safety-nya dia tidak akan fly away terlalu jauh dari tempat Anda terbang ya. Dan kemungkinan memang dari pabrikannya ini tidak menggunakan antena luar supaya saat belajar ya hanya kisaran belasan meter saja ya. Jadi tidak sampai jauh. Dan saya menggunakan antena tambahan ini ya, dengan apa? Yang desibel 10 desibel ini saya belum cek ya. Jaraknya sampai berapa meter, tapi di jarak 40-an meter, 50 meter ini masih connect. Ya, masih bisa connect. Jadi belum tahu maksimalnya berapa. Nanti kita coba latihan dulu ya, latihan menerbangkan ini supaya terbang agak jauh sampai 100 meter misalkan tidak jatuh ya. Saya khawatir masuk got dan lain-lain ya karena belum terbiasa. Ya. Dari saya sekian ya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe dan terus belajar ya. Saya juga ini belajar drone FPV sekaligus pengen belajar merakit drone ya. Doakan semoga bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.